Yang pertama, ada Kail As-Sabuni menggunakan kaidah ahlul kalam dalam akidah? Jawabannya tidak. Oke, jelas? Soalan ni soalan terakhir, tetapi dia mengandungi 3 soalan Ustaz. Panjang sikit Ustaz, penutup. Okey Ustaz, tadi kita dah tahu bagaimana kaedah ahlul hadis, iaitu perbezaan di antara kaedah ahlul hadis dan juga ahlul kalam di dalam akidah. Jadi kita nak tahu sebab mutaakhirin ni ramai pihak yang mengiktiraf Imam Abu Uthman As-Sabuni sebagai imam mereka. Jadi kita nak tahu, adakah Imam Abu Uthman As-Sabuni ini ia mengambil kaedah ahlul kalam di dalam bab sifat? Itu soalan yang pertama. Yang pertama, ada Kail As-Sabuni menggunakan kaidah ahlul kalam dalam akidah? Jawabannya tidak. Oke, jelas? Jadi kaidah beliau adalah kaidah ahlul hadis, dan itu sangat tegas disantumkan di sini, menetapkan sifat-sifat Allah bila tahrifin, sehingga menjauh dari ahlul ta'til, wala tashbihin wala takyif, tapi diisbat wa yuthbituna. Dan ketika mengisbat sesuatu sebagai sifat, itu artinya kita tahu dan kita paham dengan nas itu. Ya. Makanya kita katakan dia sifat Allah. Kalau tidak paham, tidak bisa memastikan. Misal orang tidak paham Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmah apakah sifat? Kalau dia tidak paham Ar-Rahman itu maknanya apa, dia tidak bisa kata Rahmah itu sifat. Bahkan dia tidak bisa kata Ar-Rahman itu artinya Dzur Rahmatil Wasi'ah atau Dzur Rahmatil Kamilah, karena dia tidak paham. Ya. Tapi kalau dia bisa kata itu sifat Allah, berarti dia paham. Sebab kalau tidak paham, dia akan buat kemungkinan bisa jadi rahmat itu sifat Allah, bisa jadi bukan sifat Allah, misalnya makhluk. Bisa jadi dia adalah perbuatan Allah, bisa jadi adalah sifat zat Allah. Nah, ini kalau orang tidak paham. Kalau dia sudah mengatakan itu sifat Allah, maknanya dia paham. Ya, maknanya dia paham. Yang tidak dia ketahui adalah sesuatu di balik itu, yaitu kaifiyahnya. Wujud bagaimananya rahmat Allah sebagaimana adanya, itu yang tidak kita tahu. Nah, ini yang dikatakan beliau, atau konsep ahli hadis secara umum, al-kaifu majhul, tidak diketahui. Saya bacakan ini, misalnya kutipan beliau dari Abu Ali Al-Bajali, ya, ketika ditanya anil istiwa, wa qila lahu kaifa istawa 'alal 'arsy, ini kutipan yang jarang disebut orang. Faqala, jawaban beliau, ana la a'rifu. Ini sama dengan yang ditekankan oleh Ustaz Abu Mubarak. Ana la a'rifu min amba'il ghaibi illa miqdaru ma kushifa lana. Saya tidak tahu sesuatu yang gaib sesuai sebatas kadar yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Artinya kaifiyah istiwa itu termasuk perkara gaib. Akal kita tidak akan sampai, karena akal hanya berpikir berdasarkan input dari indera, input dari informasi yang kita dengar, dan input atau basis berupa prima principia atau prinsip-prinsip akal yang sehat. Adapun mengenai sesuatu yang tidak kita ketahui kecuali menyaksikan langsung, dan kita tidak menyaksikannya, dia adalah perkara gaib, tidak bisa diputuskan oleh akal. Akal tidak cukup untuk bisa menjelaskan kaifiyah Allah, karena kita tidak bisa menyaksikannya, dan Allah belum memberitahukan kepada kita. Ini perkataan yang beliau endorse di sini dari Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali. Beliau mengatakan, ana la a'rifu min amba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana. Nah, apa kata beliau? Wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa 'ala 'arsyihi. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa dia bersemayam di atas arsy-Nya, maka kita tetapkan itu. Kita terima dan kita tetapkan, kita tolak semua teori-teori yang bercanggah dengan ini. Lalu walam yukhbirna kaifastawa. Tapi Allah belum menceritakan, tidak menceritakan kepada kita bagaimana dia beristiwa. Nah, yang sudah diceritakan kita terima, kita akui, kita imani, dan kita tadabburi. Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Tentu tidak ada tasbih,
Siapa manusia yang bersemayam di atas makhluk paling tinggi? Tidak ada. Mustahil. Seandainya dia beristiwa di atas ars sekalipun ada makhluk yang begitu, jadinya dialah makhluk yang tertinggi. Dia tidak mungkin beristiwa di atas makhluk yang tertinggi karena dia akan selalu menjadi makhluk. Nah, Allah beristiwa di atas makhluk yang paling tinggi ini. Dan itu sama sekali tidak ada yang menyamainya di antara para makhluknya. Maka kalau kita menetapkan Allah beristiwa, jelaskan dengan lengkap, Allah bukan hanya beristiwa di atas mana saja, tapi Allah beristiwa di atas arsy, yaitu makhluk yang tertinggi. Itu kita tetapkan, tapi bagaimana beristiwanya? Kaifiyahnya bagaimana? Walam yukhbirna kaifastawa. Ini kaidah ahlul hadis penerapannya. Jadi mengimani sifat itu, tapi tidak mentakyif,